Oke, kita langsung saja ya. Coba, Jumiati Atif, perkenalkan dulu diri Anda ini. Anda seorang muslimah ya? Seorang muslim, Bang. Oke. Anda ngerti apa yang sedang dibahas di sini? Mengerti. Bismillah, saya mencoba menjawab ya, Bang ya, menurut Silakan. agama saya ya. Tapi tenang, jangan Saya di grogi. sini Sebentar, soalnya Anda seperti ketakutan gitu. Coba. Iya, maksudnya Tenang. gini, Bang. Saya ini kan awam. Nanti takutnya salah menjawab gitu ya kan. Begini, Bang. Kalau menurut di agama saya, di surat Al-Maidah itu sudah tertulis jelas bahwa barang siapa yang mencuri maka akan dipotong tangannya. Nah, dari kata-kata ini, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Kita kembalikan dengan kata-kata seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Tidaklah mencuri tidaklah meminum air comberan seseorang itu jika dia meminum air comberan dalam keadaan waras. Nah, di sini saya menyimpulkan, tidak seseorang itu jika dia dalam keadaan beriman, dia tidak akan mencuri. Seseorang itu dalam keadaan beriman, dia tidak akan berzina. Nah, ini menurut, karena diperkuat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah, ayat 38. Baik. Barang siapa yang mencuri, dia akan dipotong tangannya. Kami berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Hadis itu memegang dari Al-Quran. Maka kalau menurut agama kami, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Seperti itu, Bang Edis. Baik, saya tampilkan. Memang ya, saudara-saudara ya, agak gemetar menjawabnya nih. Iya, agak gemetaran. Karena yang dilawan Bang Edis. Baik. Kita tampilkan ya hadisnya ya. Baik. Sahih Bukhari 6312. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan seterusnya ya, dan seterusnya dari Nabi nih. Nabi ngomong begini, perhatikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina. Berarti ini ada perzinahan nggak? Ketika dia berzina di dalam keadaan beriman, berarti dia tidak beriman. Oke, saya teruskan. Memang mereka ahli dalam memelintir kata-kata. Baik. Tidak, karena diperkuat di dalam Al-Quran kami, barang siapa yang mencuri, maka tangannya akan dipotong. Iya, itu mencurinya karena dia tidak mencuri dalam keadaan beriman. Coba dengarkan ya, dengarkan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina. Perhatikan, ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Bang, sebentar, kalau kata-kata sabar, tenang. Kalau kata-katanya begini, contoh. Misalnya kata-katanya begini. Tidaklah beriman orang yang beriman ketika dia melakukan zina. Nah, kalau itu kata-katanya betul apa yang Anda maksud. Berarti tidak mungkin orang berzina di detik yang sama beriman. Betul. Kalau misalnya kata-katanya tidaklah beriman seseorang ketika ia beriman tetapi melakukan zina. Tetapi ayat ini bunyinya bukan begitu. Ayat ini bunyinya tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri. Sebentar, saya selesaikan. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya dan ia dalam keadaan beriman dan taubat terhampar setelah itu. Jadi ini berbicara apa? Berbicara begini, orang-orang yang habis mencuri bertaubat dia. Nggak boleh dikatakan dia mencuri. Kan habis itu bertaubat. Ini loh, ada kata kuncinya ini. Dan taubat terhampar setelah itu. Bentar ya, Bang Edis. Tanggapannya. Oke. Bisa diapain layarnya, Bang? Karena HP saya, laptopnya lagi apa? Saya balik dulu ya, silakan. Silakan.
apa nama hadis tadi bisa diapakan Bang di layar sebentar? Oh, mau ditampilkan lagi hadisnya. Iya. Baik. Baik, sebentar. Siapa ini? Siapa ini saudara-saudara? Oh, jadi banyak gambar-gambar. Oke, ya silakan. Silakan. Oke. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika gini ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Bukan ketika ia berzina, koma. Tidak ya, Bang? Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan Tidak ada beriman. koma dalam bahasa Arab loh. Jadi dalam bahasa Arabnya ini nggak ada koma di sini. Iya, yang kita artikan di sini kan bahasa Indonesianya. Iya. Ya kan? Ya, jadi kan tadi saya meumpamakannya, tidaklah minum air kotoran seseorang manusia Jangan lari ke tempat lain. Hadisnya jangan dipelintir. Kita tidak ngomong. Oke. Bu, maksudnya begini. Jumiati Atip, begini, biar diskusi kita itu tidak melebar kemana-mana, jangan membuat perumpamaan lain. Ini saja. Oke, gini, Bang. Ini jelas, tidaklah berzina ketika orang yang melakukan perzinahan, ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Contoh nih, mohon maaf. Atif punya suami. Sebentar, tenang. Atif punya suami. Lalu Atif pergi dengan RK ke OME 112 misalnya. Mohon maaf. Ketika Atif melakukan hubungan badan dengan RK, yang penting kan melakukannya dalam keadaan beriman. Sambil mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Ketika sambil berucap. Tidak itu, Bang. Loh, tidak itu kan sambil keadaan beriman. Ketika saya apalagi mengucapkan, zina, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masuk surga itu. Sekarang sekarang gini ya, Bang. Di dalam hadis ini mungkin kita di dalam pandangan kita mungkin ada keraguan ya. Tetapi di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Surat Al-Maidah ayat 38. Di dalam Al-Qur'an kami, barang siapa yang mencuri maka akan dipotong. Hadis ini berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Jadi kami ini jika anggap saja nih keraguan nih di hadis. Anggap saja ada keraguan di hadis. Tapi kami berpegang ke Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 38 mengatakan bahwa siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Baik. Kita lanjutkan ke tema berikutnya kalau begitu. Berarti hadis tersebut Anda katakan palsu. Palsu. Bukan katakan palsu. Jika ada keraguan, maka kami ada Al-Quran. Berarti Anda punya keraguan. Berarti Anda punya keraguan kepada hadis itu. Gini, hadis itu ada yang soheh, ada yang mungkin masih dalam, ya saya masih awam ya Bang ya. Tapi menurut pandangan saya, hadis itu bisa soheh itu benar, dan bisa juga ada keraguan. Oh, berarti hadisnya tidak jelas kalau begitu. Baiklah, kalau hadisnya tidak jelas, kita tinggalkan saja hadisnya. Sekarang begini, menurut Al-Quran, orang yang mencuri hukumnya apa? Hukumnya akan dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Baik, saya pegang omongannya. Pertanyaannya sekarang begini. Di negara kita tercinta ini, orang-orang Islam yang mencuri dipotong tangannya atau dipenjara? Dipenjara, karena negara kita tidak berpegang kepada agama Islam saja. Baik. Agama pertanyaan kita selanjutnya. banyak agama di sini. Apa hukumnya terhadap orang-orang yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah? Maksudnya? Saya ulangi satu kali lagi, Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum yang diberikan Allah, orang tersebut disebut orang-orang apa? Tidak tahu saya bantu. Baik, ya saya bantu.
Saya tahu bahwa banyak orang-orang Islam ketika baca Quran mereka baca huruf Arabnya. Jadi setelah baca mereka nggak tahu apa yang dibaca. Baik. Itu harus diakui teman-teman. Ini kritik dari saya ini ya. Makanya kalau baca Quran bacalah artinya ya. Saya bacakan. Barang siapa tidak memutuskan perkara, perhatikan. Berdasarkan yang diturunkan Allah ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47 dan seterusnya. Baik, saya tampilkan dulu. Ya. Oke. Oke, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-47. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang-orang itulah orang fasik. Betul? Oke. Menurut hukum yang diturunkan Allah, kalau mencuri diapain? Dipotong tangannya. Tetapi orang muslim sekarang kalau mencuri dipotong tangannya atau dipenjara? Sekali lagi saya bilang Bang Edis, kita tinggal di negara Indonesia, bukan di negara Arab yang menempatkan hukum Allah. Oke, kalau kita di artinya Indonesia menempatkan hukum Al-Quran, lantas gimana agama lain? baik. Agama lainnya kalau mencuri ya dipenjara, orang Islam potong tangannya, gitu. Sekarang kita masih berhadapan dengan hukum. Oke, sekarang saya tanya. Sama seperti berzina. Baik, saya balik. Saya balik kamera saya. Sudah menerapkan itu. Oke, baik. Saya balik kamera saya. Jadi Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Islam di negara kita tercinta ini tidak memutuskan perkara berdasarkan ajaran agama Islam, betul? Karena kita di sini kan bermacam-macam agama, Bang. Iya, betul. Jangan diulang lagi. Karena di sini berbagai macam agama, ada 6 agama yang diakui dan kepercayaan-kepercayaan. Jadi sehingga hukum Islam itu tenang dulu. Maksud abang saya ngerti. Maksud abang kan agama kami harus tenang dulu, tenang, santai saja. Oke. Karena hukum Islam tidak dipakai, sehingga orang-orang Islam tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam, tetapi berdasarkan hukum tapir. Apa itu hukum tapir? Hukum buatan orang-orang kafir. Hukum kita itu diwariskan dari Belanda. Kalau mencuri, maka dikurung, dipenjara. Kalau menurut hukum Allah, kalau mencuri dipotong tangannya. Betul? Nah, umat Islam memilih yang mana? Memilih hukum yang warisan Belanda. Karena alasannya, karena kita agamanya beda-beda. Kan gitu. Nah, berarti barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan yang tidak diturunkan Allah, berarti orang-orang fasik. Betul? Oke. Berarti orang-orang Islam di negeri Indonesia adalah orang-orang fasik. Setuju? Sekarang setuju Anda akhirnya. Kita setujunya gini. Oke, Abang. Saya ngerti maksud Abang. Kami orang Islam di sini jika mencuri kenapa tidak mengikutkan agama kami? Begitu kan? Iya, harusnya dipotong tangannya. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam maling, potong tangan. Itu saya setuju. Kita ada HAM, Bang. Harus dilakukan itu supaya berkurang maling-maling uang rakyat. Ya, oke. Ini dipakan ya untuk Abang ya, untuk saya. Oke, Bang. Sekarang gini, kalau kami terapkan hukum Islam di Indonesia, ya, kami terapkan hukum Islam di Indonesia, kita di negara ini ada undang-undang. Jika diterapkan itu, undang-undang kita memukul anak kecil saja kita seperti guru ya,
guru memukul anak kecil, ada undang-undangnya. Padahal di agama kami, anak umur berapa tidak mau dipukul. Tidak mau lagi umur sekian di sekian. Makanya khusus orang Islam boleh di agama kita dipukul. yang itu, Bang. Nanti kena HAM kita, Bang. Loh, ya Kena perundangan. makanya apakah hukum Islam ini masih relevan dengan modernisasi, dengan peradaban umat manusia? Makanya saya di sini sebagai al-ustadz Kristen mempertanyakan itu semua, gitu loh. Begini ya, Jumiati, Bang, ya, dengarkan saya. Ya, saya cuma bilang, walaupun kita terapkan itu di Indonesia, kita ini bermacam-macam agama. Jadi ya diterapkan kepada yang Islam saja. Jangan menerapkan hukum begini. Islam. Begini loh, jangan menerapkan hukum Islam kepada orang Buddha. Jangan menerapkan hukum Islam kepada orang Kristen. Terapkanlah hukum Islam bagi orang-orang Islam. Contoh provinsi, sebentar. Bang Edis contoh bisa provinsi. Kalau seandainya nih di Indonesia. Contoh provinsi, sebentar. Contoh provinsi yang sedang menegakkan syariat Islam itu adalah daerah istimewa Aceh. Itu contoh, jadi kalian harus mencontoh itu, mendirikan hukum syariat bagi pemeluknya. Saya dukung itu. Supaya apa? Supaya kalau ada orang korupsi, maling, tangannya dipotong. Itu berlaku bagi orang-orang Islam. Iya, itu. Betul, saya tidak di situ saya tidak akan membantah Bang Edis. Cuman hukum berlaku di Indonesia tidak semudah itu, Bang. Tidak semudah itu. Apakah Bang Edis bisa menjamin hukum Islam diterapkan Indonesia jika dipotong tangannya nanti kena HAM, Bang? Hakimnya nggak berani hakimnya berarti Anda itu. Berarti lebih penting bagi Anda omongan manusia ketimbang firman daripada Allah. Berarti Anda lebih mementingkan manusia ketimbang Allah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Bang. Tidak semudah itu, Bang. Oke, mana yang harus dipilih oleh seorang mukmin? Dunia atau Allah? Mana yang harus dipilih? Karena saya tidak mencuri, saya Allah. Saya tidak mencuri, tapi Allah memberikan hukum. Allah memberikan hukum tidak? Sebentar. Allah memberikan aturan tidak kepada umat Muslim? Iya. Apa aturannya bagi seorang yang mencuri? Dipotong tangannya. Oke, tapi apa yang dipilih umat Islam? Umat yang mana? Maksudnya contoh kejadian yang umat mana? Islam sekarang yang ada di Indonesia. Sekarang saya tanya, seluruh dengarkan ya, coba sebentar, Jumiati, seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua telah memilih hukum dunia. Apa itu? Kalau maling dipenjara, bukan dipotong tangan. Betul? Iya, saya setuju dengan Bang Edis. Mudah-mudahan negara Indonesia menerapkan itu, Bang, biar tidak ada pencuri lagi. Ya, saya setuju di situ. Oke, berarti sekarang umat Muslim telah memilih hukum yang bukan hukum Allah. Maka barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Setuju? Mana ya? Loh, ya harus setuju. Makanya kesimpulannya seluruh umat Islam di Indonesia menurut ayat tersebut fasik. Betul? Loh, gimana sih? Nah, oke. Abang mengatakan berat, kami saudara-saudara. Abang mengatakan kami di Indonesia fasik. Gimana dengan di Aceh, Bang? Nah, di Aceh orang-orangnya hendak menegakkan syariat Islam. Makanya ingin memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi hanya masih percobaan. Toh ternyata maling juga bukannya dipotong tangan, dipenjara juga sama. Nah, ada penerapan hukum.
Adapun penerapan hukum syariat di Aceh baru hanya sekedar pakai celana ketat. Baru cuman gitu-gitu doang. Belum betul-betul apa namanya mengatakan yang hak begitu. Belum betul-betul menerapkan syariat itu benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Gitu. Oke. Jadi intinya yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan, kalau ada orang Islam mencuri, maka sesuai dengan perintah Allah, potong tangannya. Setuju? Setuju. Iya, makanya banyak orang-orang pejuang-pejuang Islam itu mati-matian ingin menegakkan hukum itu. Kalau orang belajar agama Islam tahu mereka itu berjuang di jalan Allah untuk menegakkan hukum Islam. Loh, saya tahu orang saya belajar agama Islam gimana? Ya, saya setuju. Cuman mereka iya, artinya apa? Artinya mereka ketika berkata hukum ini hukum togut, mereka nggak salah, emang betul itu ajaran Islam kok gimana? Kenapa mereka mengatakan polisi togut, penegak hukum togut? Apa alasannya? Karena polisi, jaksa itu tidak melaksanakan hukum Allah. Barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, mereka disebut togut. Berarti itu semua ada dasarnya, nggak bisa dibantah itu. Nah, berarti Bang Edis percaya kepada Allah. Bukan masalah saya percaya. Di sini mereka betul-betul menjalankan apa yang tertulis dalam agama Islam. Ya, benar. Kan saya sudah bilang saya bukan Islam. Saya bukan seorang Islam. Tapi ketika saya betul-betul mempelajari, saya betul-betul ingin mengerti apa sebenarnya yang mereka yakini. Oh, berarti benar yang mereka yakini memang betul bersesuaian dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun, Bang. Ya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran sedikit pun. Ya sudah, berarti menurut... Kalaupun tidak sekarang saya tanya. Manusianya yang tidak menerapkan. Oke, berarti sekarang begini, ada nggak di dalam ajaran agama Islam, masuklah kamu Islam setengah-setengah? Ada? Hadisnya apa? Ada nggak ajaran agama Islam bunyinya, masuklah kamu secara Islam tapi setengah-setengah? Masuklah kamu Islam 90% Islam. Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada kan? Yang ada, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Tahu? Enggak. Nah, tidak tahu juga. Jadi menjadi Islam saya itu sudah tidak boleh setengah-tengah, tapi harus awam. Kafah. Jadi tolong jelaskan apa itu arti kafah. Baik, saya tampilkan. Saya bacakan ayat Qur'annya ya. Saya harus mendidik. Ini makanya saya ini sekarang sudah jadi ustadz ini saudara-saudara ya. Aduh, baik. Nih, saya tampilkan ya. Masuk agama Islam. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Al-Baqarah 208. Saya tampilkan ayatnya. Baik. Ini nih banyak orang tidak tahu ya. Oke. Lihat nih Al-Baqarah ayat ke-8. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nih. Amanu. Aduh, ini susah kalau bahasa Arab begini, memang mereka ahlinya nih ya. Fisil mikafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara 100%. Nggak boleh Islam tapi setengah-setengah. Islam tapi nanggung-nanggung, nggak boleh. Harus betul-betul Islam yang kafah. Begitu. Masa Islam maling tapi tidak dipotong tangan?
Itu namanya Islam-Islaman. Begitu. Jadi disuruh masuk Islam secara penuh, secara total, totalitas. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Begitu loh. Sebenarnya ya, dalam agama Islam itu nggak ada Islamnya itu Islam ya separuh-separuh. Kalau maling berarti nggak usah negakkan syariat Islam karena nanti dipotong tangannya nggak enak. Jadilah Islam yang penuh begitu, ya kan? Jadi kalau misal Febri Adriansyah, misalnya dia terbukti mencuri uang rakyat, menurut ajaran agama Islam harusnya dipotong tangannya. Gitu. Ya benar. Tapi kenapa tidak mau dipotong tangannya? Alasannya, oh kita kan bukan negara Islam. Giliran yang susah-susah, kita bukan negara Islam. Tapi kalau giliran poligami, oh itu kan mengikuti ajaran agama Islam. Memang betul kata Bang, Roma Irama. Kalau kita bahasnya sampai kemana-mana soal poligami, itu lain lagi pembahasannya, Bang. Ada aturannya, Bang. Tadi saya naik ke sini karena saya juga coba membaca, mempelajari tentang hadis ini tadi. Tapi kalau Abang udah membahas yang lain, saya terus terang saya bilang saya masih awam. Oke. Saya awam. Berarti menurut hadis, kalau Abang membahasnya sampai kemana-mana, saya terus terang mungkin belum bisa saya menjawabnya gitu ya. Tapi kalau Abang mengatakan kenapa di Islam mencuri tidak dipotong tangannya, karena itu tadi kita ada undang-undang, ada HAM-nya. Nanti kita kena HAM, Bang. Ini ya, kalau kita terapkan hukum Islam di Indonesia, mungkin kita gimana ya, Bang ya? Semua saya jelaskan. Penting kita ada undang-undangnya. Memukul anak kecil aja, nanti orang tua yang memukul anak kecil tuh bisa kena HAM gitu kan. Sementara di hukum Islam boleh kami memukul anak kami kalau dia tidak yang sholat. lebih engkau takuti, Allah atau HAM? Allah. Saya takut bukti kepada Allah. Itu hanya di mulut. Loh, teorinya di mulutnya yang lebih ditakuti Allah, prakteknya yang lebih ditakuti HAM. Loh, gimana? Oke, saya setuju. Ini berat ini saudara-saudara ini. Seandainya kita terapkan hukum itu di Indonesia, saya setuju, Bang. Tapi apalah daya, ibaratnya. Iya, karena apa? Ini, karena pemimpin-pemimpin. Bisa kita sampaikan ya ke presiden atau ke orang atas sana, kita terapkan hukum Islam begitu. Berarti sebabnya apa? Sebabnya karena pemimpin-pemimpin Islam sekarang banyak yang tidak memperjuangkan ajaran agama Islam. Yang mereka perjuangkan adalah duit bin fulus. Begitu. Betul, tapi itu oknum, Bang. Itu oknum. Coba, selama saya ngomong itu, yang berani bantah naik ke sini sudah saya bilang. Kan sudah saya kasih kesempatan. Jikalau kamu dapati omongan saya itu menurut sudut pandangmu salah, naik ke sini dan bantah. Sampai sekarang belum ada yang bisa bantah. Emang begitu. Oke, jadi sekarang intinya Anda dalam posisi kejepit lah intinya. Kejepitnya dalam pengertian begini. Mau menjalankan ajaran agama Islam, tapi disuruh pemimpin-pemimpin harus begini. Nanti takut HAM dan lain sebagainya. Ya sudah, intinya kita di sini mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya yang saya omong itu betul, tetapi lagi terhalang oleh namanya sistem. Betul? Betul? Nah, tapi ini yang bahaya juga ini, bahaya. Coba, apa tidak bahaya nanti kalau betul-betul syariat Islam itu dilaksanakan? Yang ada kemaslahatan, kebahagiaan atau kehancuran bagi Indonesia?
karena kita sini berbeda-beda suku dan agama. Mungkin Bukan bagi itu, orang Bang. Islam loh. Kan hukum Islam itu tidak diterapkan kepada orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, enggak, hanya kepada orang Islam. Nah, pertanyaan saya, ketika orang Islam betul-betul menerapkan hukum Islam, karena itu kata Felix Xiao, apapun korupsi, khilafah solusinya. Ya kan? Lampu kemacetan di Jakarta, khilafah solusinya. Banjir di mana-mana, harus sunnah Rasul solusinya. Kan itu yang kemarin diomongin oleh Anies Baswedan. Sebentar. Iya, Bang. Anies, saya masih ingat. Anies Baswedan ketika ngomong masalah banjir di Jakarta, air itu bukan dimasukkan gorong-gorong kirim ke laut. Air itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Ini akibat daripada tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, menurut ajaran agama Islam, segala sesuatu itu problemnya itu harus dipecahkan menurut ajaran Rasul. Sekarang saya tanya, kalau seluruh umat Islam mengikuti ajaran Rasul, yang ada hancur atau bahagia? Kenapa, Bang? Kenapa? Kalau seluruh umat Islam mengikuti ajaran daripada Rasul, yang ada itu hancur atau bahagia? Bahagia. Kalau mengikutkan Al-Quran dan hadis, umat Islam akan bahagia. Kita tes. Baik. Menurut ajaran Rasul, seorang Muslim boleh mukul istrinya nggak? Saya tidak sampai di situ, Bang. Mohon maaf. Ini mulai. Katanya ingin menerapkan. Saya bicara apa adanya. Saya bilang, menurut ajaran Islam, mungkin belum sampai di situ pengajar apa saya gitu ya. Menurut ajaran Islam, boleh mukul istri. Boleh, gimana? Hadisnya, boleh. Bang, bisa dilihatkan hadisnya? Bukan hadis, ayat Quran. Astaga. Iya, bisa dilihatkan, Bang. Boleh. Baik, saya tampilkan ayatnya. Karena gini ya, menurut saya Bang Edis seperti menyalahkan Al-Quran dan hadis. Sementara di Islam ini, karena tidak diterapkannya agama Islam, hukum Islam, itu kan karena kita di Indonesia, Bang. Maksudnya tuh, gimana ya saya mau bilang, kita di Indonesia tidak bisa menerapkan itu. Kalaupun itu oknum umpamanya mencuri, kalau memang suatu daerah itu menerapkan itu, ya kami setuju saja. Oke, apakah menurut ajaran agama Islam boleh mukul Jangan istri? disalahkan Al-Quran dan hadisnya gitu, Bang. Oke, baik, kita buka An-Nisa 34 ya. An-Nisa 34. Baik. Waduh, memang banyak orang tidak tahu ya. Baik, saya tampilkan ayatnya ya. Bolehkah di dalam agama Islam memukul istri? Boleh, kok nggak boleh? Mungkin dalam keadaan seperti apa? Baik. Coba dijelaskan. Surat dan An-Nisa jangan ayat 34. membaca ayat itu setengah-setengah gitu, Bang. Baik, surat An-Nisa Karena ayat di dalam Al-Quran itu pasti ada penjelasannya. Kenapa boleh gitu ya? Baik. Saya tampilkan ya surat An-Nisa ayat 34. Saya bacakan. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, maksudnya wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perhatikan, ini khusus wanita-wanita tertentu boleh dipukul. Perhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nujusnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jelas ini ayatnya. Pukullah mereka, betul? Iya. Ya, terus pasti ada penyebabnya, Bang.
Iya, Terus berarti ayatnya, boleh tidak pukul istri menurut ajaran agama Islam. pukullah mereka, tetapi pasti ada ayatnya. Karena apa dipukul? Iya, kalau ya pasti karena salah lah gimana? Kalau salah boleh main pukul istri, betul. Jangan macet. Bang, di situ kami ada mungkin pukullah mereka karena dia kesalahannya apa? Iya, artinya jikalau ada salah, istri boleh dipukul, betul. Sedang anak tidak sholat saja boleh kami Aduh. pukul. Iya, berarti boleh pukul istri, betul? Iya, makanya itu dalam keadaan dia salah seperti apa? Makanya tadi saya bilang, jikalau syariat Islam sungguh-sungguh diterapkan, orang Islam tidak perempuan-perempuan muslimah tidak boleh pergi ke kantor polisi ngadu KDRT, nggak boleh. Memang boleh dipukul oleh suami. Contoh, istri misalnya, mama, itu panggilnya kan? Iya. Ya, Abi. Nah, ini ada seorang yang cantik jelita. Jadi saya mau nambah istri. Wah, istrinya ngamuk, lempar piring segala macam. Suami marah. Saya ini sedang menjalankan sunnah Rasul. Menurut ajaran Islam boleh nggak nambah istri lagi? Boleh asal istri pertama memberi izin. Boleh. Asal istri pertama memberi izin. Mana ada dalilnya boleh kasih izin? Tidak ada. Tidak ada dalilnya istri harus kasih izin. Makasih Bang PG. Dengarkan. Menurut ajaran agama Islam, suami boleh nambah istri lagi tanpa harus izin istri pertama. Nggak harus, nggak butuh izin-izin. Orang dia kasih nafkah kok, orang dia memberi nafkah. Kalau dia nambah istri lagi, ketika istri misalnya ngelawan, istrinya marah-marah, ditempeleng, jangan lapor polisi. Karena di dalam ajaran Islam, istri yang dikhawatirkan nusyusnya, istri yang membantah melawan suami, boleh ditempeleng. Betul? Boleh dipukul gimana? Misalnya memar-memar, dipukul, bonyok, datang ke kantor polisi, Pak, melapor KDRT. Islam. Nah, rasakan, memang boleh. Loh, kan katanya menegakkan syariat agama Islam, gimana? Lo bantah coba di mana bantahnya? Ya. Bantahnya di mana? Coba silakan, bantahnya di mana? Bang, di mana bantahnya? Sekarang gini ya, kalau soal poligami, suami itu harus adil. Adil itu bukan dari harta saja, Bang. Kasih sayang juga. Sekarang bisa nggak kita seperti Nabi? Karena ini bukan masalah adilnya. Ini bukan masalah adilnya. Ini baru mau nambah doang. Baru mau nambah ini. Ketika diomongin, saya mau nikah lagi. Langsung ngamuk, piring dipecahin. Nah, ketika dia mecahin piring, dia suami ambil kayu, dipukul istrinya. Boleh nggak sang istri lapor polisi KDRT? Boleh? Menurut ajaran agama Islam? Kalau tidak sesuai, ya boleh saja. Tidak sesuainya di mana? Bang, kalau menurut kami di situ, walaupun kata abang mana hadisnya, tetapi suami wajib memberitahu istri pertama, Bang. Mana ayatnya wajib istri beritahu mana? Bang, kalau abang minta itu, terus terang Bang ya, ini HP saya cuma satu. Dan saya pun nggak bisa buka ini Al-Quran dan terjemahannya dan hadis-hadisnya juga gitu ya. Lain kali saya, insya Allah, akan naik lagi gitu dengan data gitu ya. Kalau sekarang kalau misalnya nih, kalau misalnya saya yang bicara, mungkin Anda tidak percaya. Mungkin ya, tapi bagaimana kalau yang ngomong misalnya Ustadz besar nih. Saya kasih tunjukkan ya. Nih, Ustadz Abdul Somad, perhatikan ya. Perhatikan. Sebentar ya. Nanti kalau saya ngomong tidak dipercaya. Perhatikan ya. Apa hukumnya
dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi Iya. Tak ada. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya Abdul Somad pergi ceramah ke Puncak Bogor. Oke? Di rumah ada istri. Sampai dia di Puncak Bogor, dilihat ada seorang muslimah yang cantik jelita. Jatuh hatilah pada pandangan pertama. Contoh. Pandangan pertama saat aku berjumpa. Nah, ketika jatuh cinta, langsung di situ ada orang tuanya, ada mahar, ijab, qabul. Sah, tidak perlu ngasih tahu istri pertama. Tapi kalau istri pertama ngomong misalnya, "Pak, apakah papa kawin lagi?" Boleh bohong sama istri pertama, boleh bohong kalau untuk keutuhan rumah tangga. Boleh. Loh, kurang indah bagaimana Islam itu? Astaga. Boleh nggak? Demi supaya istri nanti tidak jantungan, tidak ngambek, tidak berubah sikapnya. Boleh tidak? Berbohong kepada istri demi keutuhan rumah tangga. Kalau dia suami yang baik, dia akan mengatakan kepada istrinya. Bukan masalah ngomong suaminya yang baik. Kalau Bang, menurut ajaran Islam, boleh di nggak dalam dia bohong? Islam, laki-laki itu harus memuliakan istrinya. Kalau di situ di mana letak mulianya? Tapi bagaimana kebolehan berbohong demi keutuhan rumah tangga? Itulah kemuliaannya itu supaya rumah tangganya tidak berantakan. Jadi boleh dia berdusta. Aduh. Semua ada dalilnya itu. Tadi dalil mengenai izin istri pertama. Tidak harus izin. Perhatikan. saya ingin nanya, bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama? Bang, kita bisa Sebentar. melihat videonya jangan Apakah setengah-setengah. saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut? Andai saya pulang ke Pekanbaru, lalu saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Jakarta sekali, di Sentul sekali, di Jogja sekali. Haram apa halal? Yang ini bilang halal. Yang ini bilang halal. Halal. Sah. Menurut hukum fikih sah. Selama tidak lebih dari 4. Sah gimana? Yang penting tidak lebih dari 4. Sah. Tidak perlu izin istri pertama. Tapi boleh bohongin istri pertama. Boleh. Boleh. Dalam agama Hukum Islam nikahnya itu. mungkin sah, Bang. Mungkin hukum nikahnya sah ya. Hukum nikahnya sah. Tetapi Yang tidak sah di mana? syarat adil itu seperti apa? Loh, adil lah. Saya gini, Sebulan Bang. sebulan Saya di memang, rumah istri pertama. Karena saya yakin di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Sebulan lagi di Cuman rumah situ istri aja. kedua. Adil. Gimana? Lo, gimana? Justru karena istri-istri membangkang, makanya menjadi kacau. Kan jangan membangkang, tinggal patuh saja kepada suami. Gimana? Nah, supaya keutuhan rumah Sepertinya tangga gini, Bang. tidak Kalau suami retak. kita mau berpoligami, istri boleh juga menolak dan minta cerai. Nah, itu namanya istri yang durhaka. Tidak seperti itu. Tidak seperti Loh, itu maksudnya. sekarang saya tanya, kenapa minta cerai? Padahal suami kawin lagi itu menurut ajaran Islam boleh. Mungkin, karena gini, tidak semua wanita bisa menerima. Iya, karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Oh, tidak seperti itu. Sama dengan perceraian. Perceraian itu dicela, tapi perceraian dibolehkan.
Iya, tetapi alasan dia bercerai itu apa? Cuman gara-gara suaminya mau kawin lagi dia bercerai. Padahal Islam membolehkan. Itu namanya menganggap hukum Allah itu jelek. Oh, tidak seperti itu, Bang. Nah, terus Tidak ngapain dia seperti minta itu. cerai? Kenapa dia minta cerai? Tidak seperti Sebentar. itu. Suami konglomerat, harta banyak, semua dicukupi. Nah, terus suami mau kawin lagi. Kenapa Anda mau minta Apakah dia cerai? bisa adil? Apakah dia Kenapa bisa tidak adil? bisa adil? Kan Adil sebulan dari di kasih rumah sayang, istri bukan dari pertama, harta saja, sebulan berikutnya di rumah istri kedua, sebulan berikutnya di rumah istri ketiga. Aduh, gimana? Loh, inilah Apakah dia bisa adil? wanita-wanita Bang, yang ini ya, melawan Allah sepertinya dan topik kita Rasul. sudah sampai kemana-mana ya. Tadi kan cuman soal ini ya, soal tentang hadis Bukhari dan Muslim tadi ya. Kan Tentang tadi itu, karena hadisnya sudah memang ya saya diakui. Hadisnya tadi Anda mengakui hadisnya itu diragukan kebenarannya. Betul. Hadisnya betul atau tidak? sekarang bukan diragukan, Bang. Seandainya saya mengatakan tadi, jika Bang Edis meragukan kata-kata dari bahasa Indonesianya, kalau saya yakin dengan Al-Quran dan hadis. Karena Ya kan sudah. tadi saya memperumpamakan, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Jadi seorang itu mencuri, berarti dia tidak dalam keadaan beriman. Nah, tidaklah meminum air comberan. Kok malah dibalik manusia itu balik sama dia jika dia nih, meminum dalam keadaan waras. Coba. Sekarang gini, apa bedanya dua kalimat ini? Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah beriman orang yang beriman di detik yang sama mencuri. Berarti Coba, kalau dia bedanya mencuri, ada nggak? dia tidak dalam keadaan beriman. Gimana sih? Maksudnya, Bang? Mak, Oke, berarti kan saya hadisnya bilang, harus diganti dulu. Jika Abang ada keraguan di dalam hadis ini, Berarti jika Abang ada keraguan di hadisnya dalam harus hadis ini, diganti. maka Al-Quran ditegaskan. Al-Maidah ayat 38. Coba saya akan tampilkan dulu sebentar. Saya akan tuliskan saja ya. Saya akan tuliskan di sebuah tablet sebentar Saya supaya rasa tidak ada yang salah dari hadis ini, Bang. loh justru Tidak Anda memelintir hadis itu. Jika mencuri dalam keadaan beriman. Oke, kalau mencuri dalam Tidaklah keadaan minum beriman air comberan jika minum air comberan dalam keadaan waras. itu hadis buatanmu, bukan hadisnya Nabi. Perumpamaannya, karena Bang Edis juga seperti itu di Al-Quran dan hadis kami. Pandai Jangan memelintir. diumpamakan lagi, hadis sudah begitu jelas nih. Nah, kan ini Saya tunjukkan. mengumpamakannya kata-katanya, Bang. Oke, saya akan Tidaklah tunjukkan mencuri kepada jika Anda. mencuri dalam keadaan beriman. Baik, saya akan tampilkan. Itu berarti hadisnya harus dirubah dulu. Nih, saya Wow, tidak tunjukkan bisa, ya. Bang. Saya tunjukkan Hadis nih. mau dirubah-rubah tidak bisa. Karena Anda berkata hadisnya bukan begitu. Nih, saya Siapa bilang tunjukkan. bukan begitu? Saya bilang jika ada keraguan di dalam Bang Edis, maka Al-Quran kami menjelaskan di surah Al-Maidah ayat 38. Saya tunjukkan ya nih. Satu. Tidaklah mencuri. Tidaklah mencuri. Dari Sebentar. saya tahu dari kata-kata ini Bang Edis dari tadi gini ya, dari kata-kata hadis ini Bang Edis seperti menekankan berarti kalau orang itu berzina dia dalam keadaan beriman. Di situ mengatakan ibaratnya gini ya, bahasa Indonesia kita ya. Jangan dibalik-balik. Ini loh, saya tunjukkan ya. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam berkeadaan iman. Berarti kalau dia dalam keadaan beriman, dia tidak akan mencuri. Beriman. Mana sih? Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan yang beriman. Sekarang Ya, hadis berarti yang dalam Anda keadaan maksud beriman dia tidak sebentar, akan mencuri. hadis sebentar, Berarti kalau dia mencuri, dia tidak dalam pemahaman keadaan yang Anda beriman. maksud, sebentar, pemahaman yang Anda maksud itu harusnya bunyinya begini. Bunyinya begini. Tidaklah beriman orang yang mencuri. Nih, kalau orang mencuri, maka tidaklah dia beriman. Masa dia beriman tapi mencuri? Kan itu maksud Anda, betul? Iya, berarti dia kalau Nah. dia mencuri, dia tidak dalam keadaan beriman.
Betul. Nah, itu kalau hadisnya berbunyi begini. Tidaklah beriman. Sebentar sekarang dulu. gini ya, Bang. Sebentar dulu. Aduh. Lihat. Ya, oke, lanjut. Tidaklah beriman orang yang mencuri. Ah, itu berarti betul yang Anda maksud. Tapi di sini tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Saya tampilkan lagi hadisnya. Astaga, berat ini saudara-saudara ya. Bang, Ini itu sungguh diartikan berat dalam bahasa yangnya. Indonesia. Kalau Ini hadis saudara-saudara. dan Al-Quran kami di situ, Ya. Bang, banyak maknanya, Bang. Banyak fi'il madi, fi'il mudoriknya, Cara menangani masalah ada nahu poligami. dan sorofnya. Nahu sorob apa lagi? Aduh, saya terlalu Iya, heran, terlalu oke. banyak drama mereka ini saudara-saudara. Padahal hadisnya sudah begitu jelas loh. Aduh. Kan, oke, Bang. Oke, Bang, ya. Tidaklah Saya mencuri mengatakan di orang sini, yang mencuri kalau dia mencurinya dalam keadaan beriman. Yang penting dia nggak ada pakainya, Bang. bertaubat. Kalau dia mencurinya dalam keadaan beriman. Nggak Coba ada. nih, saya tunjukkan. Nabi berkata, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah ia meminum khamr ketika ia meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan taubat Maka dia tidak akan terhampar. meminumnya kalau dia dalam keadaan Oke. beriman. Apa pengertian taubat terhampar setelah itu? Kita bertobat. Bertobat dari apa? Kalau kita mencuri, Iya, bertaubat dari mencuri. Berarti orang yang kita mencuri, bertobat kalau kita mencuri. orang tapi yang di mencuri atas mengatakan tidak boleh dikatakan saya mencuri mengatakan kepada karena Abang. dia mencurinya dalam keadaan beriman, betul? Karena dia mencurinya dalam keadaan beriman. Tidak seperti itu kata-katanya. Lu gimana sih Astag? Ini loh, perhatikan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Astaga. Ini Astaga, susah Bang. benar Sekarang memahami gini ya, ayat Bang. yang sederhana. Kan saya bilang, Gini kalau saja dah. ada keraguan di dalam hadis itu, abang bisa melihat di Al-Quran surat Al-Maidah. Di situ Oke, sudah sekarang gini saja. ditegaskan, berarti di situ pegangan kuatnya. Oke, sekarang gini saja. Betul atau tidak, menurut Muhammad, wanita perempuan itu akalnya setengah. Saya baru dengar. Astaga, pantesan. Dia ini banyak nggak taunya, saudara-saudara. Baik, saya akan tunjukkan Bang, bahwa sekarang gini ya, wanita-wanita itu abang memang meminta akalnya kata-kata, tapi sebetulnya setengah. abang paham dengan arti hadis itu. Saya Abang tunjukkan. paham dengan arti Baik, hadis saya itu, tapi tunjukkan. abang mencari celah di situ, gitu kan? Karena gini, penjelasan di bawah hadis itu kan banyak penjelasannya itu. Penjelasannya kenapa dibilang apa dalam keadaan salah? Penjelasan di situ ada. Berarti imannya dalam keadaan yang berkurang. Di situ penjelasannya. Di bawah Mulai itu. muncul. Baik, saya akan tunjukkan ya bahwa perempuan-perempuan itu akalnya itu tidak sanggup, nggak mampu. Mohon maaf nih bahasa kita itu ya, aduh saya ngomong nanti nggak tega. Blow on. Perhatikan. Ini Itu kan dalil. kata abang. Kalau Ini menurut saya yang loh, pintar. astaga. Lihat ya. Saya tidak meragukan hadis, sekali lagi ya, saya tidak meragukan hadis. Yang saya bilang, kalau Bang Edis meragukan hadis saya, Abang bisa melihat di Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 38. Di situ tidak bisa dibantahkan, berarti hadis ini mengambil dari Al-Quran. Gitu aja. Ya Tak perlu sudah, hadis yang berarti ini harus kata-katanya Oke, perhatikan ya. Sebenarnya akal wanita itu memang separuh, tidak sempurna. Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian dan rajin-rajinlah memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka." Perhatikan. Mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Saya teruskan lagi.
salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami adalah penduduk mayoritas neraka? Kalian banyak mencaci, menutupi kebaikan suami, dan aku tidak melihat wanita." Perhatikan ini. Dan aku tidak melihat wanita yang kurang akalnya dan agamanya, namun bisa mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian. Ini loh. Betul. Bahwa orang-orang kaum yang kurang akalnya itu adalah kaum wanita. Benar. Menurut pandangan bisa daripada wanita. Nabi. Saya teruskan lagi. Wanita itu bertanya, terus? "Wahai Rasulullah, apa itu kekurangan akal? Apa itu kekurangan akal dan kekurangan agama?" Nabi menjawab, "Bukti bahwa wanita itu kekurangan akal adalah persaksian 2 orang perempuan setara dengan persaksian 1 laki-laki. Inilah kekurangan akal." Jadi di mata Nabi kalian itu adalah kaum-kaum marginal kekurangan akal. Ini yang ngomong Nabi. Astagfirullah. Bang, abang gimana ya saya mengatakan? Kok dikatakan saya dari hadis memelintir ini lagi artinya sih? tapi abang memelintir gitu. Memelintirnya dengan mengatakan dengan saya tadi di mana seperti ini. melintirnya? Saya tidak betul. Hadis itu betul. Hadis Terus itu di mana betul. melintirnya? Di neraka kelak akan banyak wanita daripada laki-laki. Benar. Oke, terus dipahami akalnya itu hadis. separuh. Akalnya separuh, betul? Karena kebanyakan wanita memang betul melawan suaminya. Ya betul. sudah. Kenapa Anda masih jadi melawan saya? Bang, kalau semuanya mengikut ajaran, mungkin tidak ada neraka, Bang. Maksud Ya kita semua. sudah, artinya Ya, disitulah Anda kita, mengakui. disitulah kita Artinya, melihat di mana kebenaran, artinya di mana Anda yang salah, dan mengakui mana yang bahwa benar. artinya Anda mengakui bahwa perempuan kurang akalnya. Iya, kalau di hadis itu mengatakan kurang akal, abang bisa lihat arti di situ apa, Bang? Ini loh, bukti bahwa wanita itu kekurangan akalnya Bang, adalah abang gini ya, persaksian dari 2 orang kata-kata perempuan. kita Aduh, membahas dia ini kan tadi, banyak bicara, abang mengambil saudara-saudara. nanti kata-kata ini wanita Satu-satunya yang saya dikatakan Rasulullah percaya seperti ini. dari Nanti abang Muhammad mengambil lagi adalah seperti ini. Tidak seperti wanita-wanita itu, muslim Bang. kurang akal. Yang ngomong itu adalah Muhammad sendiri. Makanya sudah dikasih tahu, tidaklah mencuri. Tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Tapi Anda masih putar-putar lagi. Tidak, karena Bang Edi pandai memelintir. Memelintir? Dari yang perempuan Coba, tadi, ini akalnya. Jumiati. Kenapa ada hadis seperti itu? Jumiati. Bisa dijelaskan. Jumiati, Muhammad Betul, sendiri bilang perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya, betul? Iya, karena kebanyakan dari kami wanita mungkin ya melawan suami, betul. Oke, kalau kurang akal, kurang agama, kenapa Anda bantah ini? Menghilangkan Rasulullah juga menaikkan Sebentar. derajat kami. Kalau Di situ kurang ada, tapi akal. abang tidak tahu di situ. Sudah tahu kurang akal, sudah tahu kurang agamanya, kok masih membantah ini? Kenapa masih membantah itu? Saya rasa abang yang membantah karena sudah diperjelas di surah Al-Maidah ayat 38. Jika ada keraguan di abang di hadis itu, abang bisa melihat di Al-Quran ayat Berarti hadisnya palsu. 38. Berarti hadisnya palsu. Saya tidak mengatakan palsu kalau saya yakin. Karena Oke, abang yang ragu. barang siapa yang mencuri dalam keadaan beriman, ketika ia mencuri dalam posisi dia beriman, tidaklah dikatakan dia itu mencuri. Setuju? Berarti kalau dia mencuri dia tidak beriman. Astaga. Sudah dibilang mencurinya dalam keadaan beriman. Astaga. Ya sudahlah, di bawah dulu. Abang, Astaga. kalau dia Mumpet nanti. berarti Ya, dia tidak dalam tidur dulu keadaan di bawah sana. beriman. Ya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Astaga, berat saudara-saudara. Barang siapa yang mencuri dan ketika dia melakukan pencurian itu dalam keadaan beriman, tidak boleh dikatakan mencuri. Ini hadisnya sudah begitu jelas. Astaga. Kurang bagaimana ini saya? Coba naik